kacamata nah Habibnya nah. Bismillah. Tapi untungnya yang satu bukan kacamata kuda ya. Kacamata tembus pandang. Ready kan? Ready? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Ya, kembali lagi kita di podcast Al Ajib, berkarya dan menginspirasi. Alhamdulillah, kita hari ini didatangi oleh Habibana Habib Salim bin Ibn siapa, Beb? Bin Ahmad. Ibn Ahmad Fadak, Beb. Fadak. Fadak. Wow. Fadak. Jadi kol-kolahnya harus ada gitu. Harus berkol-kolah. Luar biasa. Selain Habib masih ini guru ngaji. Oh iya. Harus berkol-kolah. Hari ini kita belajar ngaji non siden lah. Ya, jadi harus pakai makhorijul hurufnya, ya kan, tajwidnya harus pakai. Ya enggak gitu juga lah. Nah, ini bukan bacaan Quran. Iya, kita hari ini dulu menggali profil daripada Habib Fadak. Apa, Beb? Nah, kalau susah Fadak gitu aja. Fadak sudah. Beres. Iya. Kami ini ketemu dengan Habib Salim ini di acara RHB, Beb lah. Remaja Hijrah Banjarmasin. Nah, di situ Sidin jadi penceramah utamanya. Setelah itu ulun datang, kalau ada Sidin silaturahmi lah. Pada silaturahmi Bang lah, berkenalan. Berkenalan. Nah, tapi sebelumnya kita emang udah kenal. Dari mana, Beb, kenal? Di Lauhul Mahfuz. Oh iyalah. Filauhil Mahfuz lah. Luar biasa. Oke, Habib. Sekarang nih kuliah lah. Ya, sambil kuliah ini. Sambil kuliah Di UIN, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, angkatan 18 lah. Itu paling gantengnya biarlah di situ lah. Ya, bisa dibilang saya ya termasuk saya ini jajaran orang ganteng gitu. Oh, iya. Soalnya nggak mungkin kalau saya masuk pada jajaran orang-orang cantik. Iya loh, Beb. Iya kan? Oh iya. Soalnya Habib ini Habib ganteng, tolong anukan nanti ya, sebarkan nanti, bilang jangan sampai kalau dengar ceramah tuh lihat Habib gantengnya aja. Ini ceramah Habib di RHB lah, ulangi aja. Mungkin di RHB kan ada rekamannya, Beb. Ya, setidaknya mereka nanti pulang bisa menyampaikan lah kepada saudara-saudaranya, ya kan, minimal jar Habib bunga senang tadi gitu. Iya. Nah, minimal gitu dah. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang remaja hijrah, Beb. Nah, terus yang kedua, alhamdulillah dari kawan-kawan jalanan ini mereka melahirkan sebuah karya yang berjudul Hijrah. Nah, sebenarnya tuh anak jalanan tuh kepingin hijrah juga. Oh iya. Kepingin hijrah. Tapi kita membahas tentang remaja hijrah dulu ya. Nah, dari kacamata Habib, karena Habibnya pakai kacamata ya kan. Kalau kada pakai kacamata tadi ulun sambat pandangan Habib. Karena pakai kacamata. Jenius, IQ-nya tinggi ya. Iya. Dari pandangan Habib nih dulu lah. Oh, sebelum ke situ nanti dulu lah. Kita mau tahu Fadak itu apa gitu nah? Fadak itu dia termasuk marga dalam Sa'adah Alawiyah ya. Iya. Dan insya Allah banyak orang yang nggak paham dan nggak tahu. Iya. Dan di situ suatu keberkahan bagi saya. Okay. Kenapa berkahnya gitu? Akhirnya orang banyak nggak paham, nggak tahu kalau kita ini termasuk bangsa Habib gitu. Iya. Akhirnya apa? Kita akhirnya bisa gampang masuk ke komunitas masyarakat gitu kan. Dan akhirnya karena dia nggak tahu, misalkan saya Habib gitu kan. Nggak ada canggung gitu loh. Nggak ada canggung lah. Kan biasanya kan kalau Habib kan saking hormatnya gitu kan. Iya, betul. Saking hormat akhirnya nunduk-nunduk gitu. Saya dikasih tahu sama orang tua ya kan. Lebih baik kita merakyat lah. Lebih baik kita merakyat lah. Iya, kita merakyat saja. Oh, kalau gitu antum nih bagusnya jadi presiden, Beb. Ada. Kalau dari secara lugawi atau bahasa Fadak itu dia bermakna harimau. Harimau. Ya, kalau Aitorus itu kan dia singa. Ya kan? Kalau Fadak sendiri harimau. Ya, kisahnya kurang lebih sama lah. Kita punya datuk juga garang di atas podium. Ya kan? Nah, makanya disebut Fadak.
dari sejarahnya dari Habib Abdullah Al-Fattab bin terus kemudian punya anak Habib Muhammad Al-Manfar. Ya itu dan Nurul Fatah. Jadi penonton bisa tahu, Beb. Oh, dan Banjar nggak banyak ya. Dia pun banyak di Jawa Timur. Iya. No, daerah Sumenep banyak itu. Iya. Kalau dunia ceramah mulai tahun berapa, Beb? Dunia ceramah itu sebenarnya dari SMP saya. Dari SMP. Lomba ceritanya. Lomba saya itu. Ikut lomba dai gitu. Iya. Sekali ikut menang gitu. Menang lah. Nah, di situ saya ketagihan. Iya. Ketagihannya itu bukan masalah apa namanya al-fulusia fil amplopia, bukan. Iya. Bukan itu. Enggak ada niatan fulusia al-amplopia, itu enggak ada tuh. Merasa ketagihannya itu ini panggilan Allah gitu loh. Oh, ini panggilan Allah. Ini panggilan Allah yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ini beban. Iya. Ini beban. Menjadi seorang habib itu enggak mudah. Iya. Jadi seorang habib itu dia bukan suatu kebanggaan gitu loh. Tapi ini beban yang harus kami pikul. Iya. Nah, kalau misalkan nih orang-orang, kalau biasanya orang ini kan nyebutnya ahwal nih. Ahwal ya. Iya, ahwal ya. Ahwal, betul. Ahwal enak ketemu sama Rasulullah. Ishwadan ya Rasulullah. Gak ada beban. Iya. Iya kan? Ahwal. Nah, kita sebagai seorang sayyid mau ishwadan, dosa kita aja banyak gitu. Malu jadi itu. Nah, makanya itu dengan kami merasa kurang baik ya kan? Ya kita tetap dakwah sama Rasulullah. Dakwah kita. Ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang benar. Kamu dikasih surga mau nggak? Nah, di situ ketagihannya. Berarti ini sebuah panggilan, gitu. Panggilan. Ini panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah. Luar biasa lah. Kalau sampai ke Rasulullah nih luar biasa gitu nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau di Banjar sudah berapa lama nih? Kalau di Banjar ini saya masuk kan tahun 2017 tuh. Lulus SMK itu langsung masuk ke sini. Cuman nggak apa ya bahasa ini kada begana gitu. Kada begana lah. Nah, kada begana di sini gitu. Iya. Dia terus akhirnya saya ngambil ngajar dulu bahasa Inggris di Lombok. Ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris di Lombok. Iya. Ya sekalian lanjut dakwah lah di sana. Masyarakat sana kan. Alhamdulillah, dan mereka kayak merasa senang banget gitu kan. Kenapa senangnya gitu? Mereka ngomong ini pertama kalinya kampung itu disinggahi Habib. Oh, di Lombok sana? Iya, di saya di Titik Batu itu. Biasanya nggak ada gitu. Dia tuan guru gitu kan. Dan ini ya Allah alhamdulillah gitu disinggahi sama Habib. Jadi satu kampung tuh gempar gitu. Yeah. Habib muda gitu. Nah, tahun 18 baru mulai istiqomah di sini. 2018. 18 karena Berarti masuk kuliah. Sudah berapa, Bang? 18, 19. 4 tahun, 3 tahunan lah. Ya, lebih istiqomahnya 3 tahunan lah. Iya. Dari masuk SMK itu udah terus gak kemana-mana. Apa tuh tanggapan orang Banjar? Kalau orang Lombok tadi kan gempar tadi. Iya. Untung ada gempa bumi tadi. Untuk ada gempa bumi, gunung meletus, terus laut terbelah gitu, tsunami, untung gak gitu ya. Ini kawan-kawan RHB wajib nonton, Beb. Himbau supaya nonton Beb RHB. Masya Allah RHB, ente harus menonton podcast ini ya. Iya. Ente untuk membantu AdSense juga. Enggak lah, yang paling penting ini message-nya gitu loh. Iya. Message-nya ini adalah dakwah milenial. Ente RHB harus menonton ini karena apa? Ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi kalau dakwah itu harus menyeluruh. Iya. Gitu, Bos. Iya. Oh, bos-bos udah sedih. Nah, tanggapan orang Banjar tuh kayak waktu masuk ke sini atau kawan-kawan kuliah kayak apa tuh? Kalau tanggapan teman-teman ya, waktu pertama kali kesini ya, ya merasa awkward gitu. Awkwardnya apa? Kan rata-rata ini kan Habib yang ada di sini kebanyakan tuh kan dia dari lulusan pesantren kan kebanyakan kan ya. Iya. Nah, sedangkan saya ini kan basicnya bukan di pesantren, cuman ikut taklim. Iya. Ya karena memang pengen mondok, tapi dilalah kok ya masuknya di SMK Telkom. Oh iya. Akhirnya nggak jadi mondok gitu. Nah, jadi dia merasa kayak unik gitu loh Habibnya ini. Ini kok bukan basic pondok tapi kok paham gitu. Ini. Ya terusin aja kalau gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggapan mereka ini juga merasa unik itu kenapa gitu? Karena yang kami sasar itu kalau saya pribadi emang kebanyakan bukan orang-orang santren, tapi memang orang-orang minggir gitu loh. Orang-orang yang di pinggiran gitu. Makanya anak pun ketemu ente kan langsung serak gitu, seneng gitu loh.
sefrekuensi lah istilahnya. Sefrekuensi gitu. lah. Nah, sefrekuensi. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau first impression ya dari Ana sendiri ini, orang Banjar ini Masya Allah orangnya ini ajib dan muhibbin ya. Ya muhibbin. Ya setidaknya mereka memahami lah akhlak kepada Habib, kepada Sa'adah Alawiyah itu seperti gimana penghormatannya gitu kan. Nah, itu sudah bagus banget itu. Bagiku itu spektakuler gitu loh. Spektakuler lah. Sedangkan ketika anak sendiri di Jawa, aku sendiri di Jawa tuh ya jangankan Habib pun orang biasa jadi plekoto, anaknya jadi gak gitu loh, nggak terlalu gitu loh, kecuali kalau memang bener-bener basicnya santren ya. Tapi kok di sini orang bukan basic santren aja sudah luar biasa. Iya. Ya mengerti lah kayak apa jadi muhibbin itulah. Ngerti gitu. Cuman sayangnya yang nggak nyaman. Nah kalau ketemu Al Ajib nih kayak apa deh? Nah ini jiwa saya banget ini. Hendak kami ini kan nanti dianggap gaya-gayaan, hendak hormat dengan antum gitu. Apalagi pembawaan anak tuh jujur ya. Waktu kita di mana tuh? Di musola kemarin ya. Kok ruangan tuh jadi berbeda tuh, Beb. Timbul suara kita aja yang nyaring. Nanti dikira anak nih soal adab dengan Habib. Jadi biar bisa dijelaskan, Beb, kayak itu nah. Padahal kan pembawaan Nana, kan Nana punya guru Habib Hussein kan, Al-Baiti Sidin, Habib Hussein Al-Baiti. Jadi cara dengan Habib tuh seharusnya yang seperti ini, Gi. Kita tuh kayak apa membaur dengan beliau. Nah bahkan kalau di Habaib itu katanya kalau bahasa Banjar tuh bahapakan gitu. Artinya bahapakan tuh apa ya bahasanya lah? Besenda gurau. Gaya-gayaan tuh lebih hebat daripada ahwal, lebih ngeri daripada ahwal katanya. Kalau pondok-pondok Jawa tuh. Iya. Nah makanya anak dididik gitu langsung dengan antum nih refleks. Enggak, Anda tuh memperhatikan kemarin tuh Beb, yang di samping-samping. Ini langsung bingung gitu lah. Kalau di situ kan antum mau disalam. Kayak apa? Ini biar diklarifikasi lah Beb. Gini loh. Kalau aku sendiri ya. Ini tergantung dari setiap orang masing-masing. Tapi yang jelas, aku memang menekanin sama teman-teman ya. Kalau kalau ke Said yang lain, ayolah, tetaplah hormatlah. Hormatlah. Cuman tetap kalau aku sendiri, nggak tahu yang lain ya. Tapi aku kalau aku sendiri, yang santai aja gitu loh. Yang santai aja lah. Karena kalau aku sendiri prinsipnya ya liberté, egalit, fraternit kan gitu. Apa tuh kada paham lo nah. Ya Allah, kita kembali ke abad 18 ya. Kita zamannya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Nanti kenalan ya sama sini. Ya dijelaskan lah. Jadi kan intinya tuh gini, kalau bagiku, ayolah kita sama-sama duduk, kita sama-sama sama rata. Sama rata lah. Kalau urusanku, aku ini Habib nih. Kalau aku nih bagiku, itu urusanku sama Rasulullah aja. Itu urusanku sama Allah aja. Kalau lainnya biasa aja loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah aku berpendapat gini. Di zaman Rasulullah sendiri, itu kan sahabat macam-macam tuh. Sahabat dan macam-macam. Mereka juga rasanya yang aku baca sejarahnya, mereka tetap hormat, cuman nggak terlalu formal juga gitu loh. Atau contoh seperti yang paling terkenal kisahnya kisah Nuaiman ya. Tahu ya? Tahu tuh. Nah, sudah kenalan dengan Nuaiman. Kenal di buku. Oh, kirain kenalan di komplek apa, perempatan, gang apa gitu. Antum mancing anak Bang. Belum kenalan gitu. Sudah kenalan. Iya. Terus. Nah, itu kan Nuaiman dia kan nyantai banget sama Rasulullah kan. Dan Rasulullah pun dijahilin dan sikapnya Nabi apa? Biasa aja tuh. Malah dibalesin lucu gitu kan. Nabi pun juga melucu ya kan. Jadi Nabi pun juga melawak ya kan. Nah, bagiku ya aku santai aja gitu loh. Nyantai aja gitu. Yang penting ini pertama, misi dakwah kita sampai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai seorang zuriat gitu kan, untuk menjadi seorang uswatun hasanah, itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau aku pernah mendengar sebuah kalam dari Al-Habib Umar bin Hafid, dakwah itu yang paling, dakwah itu kan dibagi jadi dua tuh. Dakwah bil hal
sama dakwah bil kalam. Iya, bil kalam. Ada yang dakwah bil mal. Ya, oke lah kita anggap aja dua ini. Ya, dakwah bil hal sama dakwah bil kalam. Dakwah bil kalam jelas itu kan dia dakwah di atas podium tuh. Iya. Atau pokoknya yang berhubungan dengan lisan. Kan gitu. Kalau dakwah bil hal ini yang Masya Allah dia langsung terjun di tengah masyarakat. Contohnya mungkin ya seperti Al-Ajib ini. Ini juga termasuk bil hal. Dakwahnya bil hal. Iya. Terus kemudian ada yang ya aku terkesima dengan RHB. Ini juga dakwah bil hal. Iya. Nah, ini justru kata Habib Umar, dakwah yang kecil maksudnya dia dianggap sepele tapi butterfly efeknya itu gede banget. Ya dakwah bil hal. Nah, itulah makanya aku sendiri lebih senang dakwah bil hal. Habibnya lebih senang dakwah dengan perbuatan. Ya, nanti gitu. Ada yang enggak paham dengan hal. Itu Bang, bahasanya tuh luar biasa gitu karena ini kan penonton Al-Ajib macam-macam deh. Bukan bahasa luar biasa tapi biasa di luar. Oh iya. Balik Sidin pulang. Iya. Nah, sekarang kita fokus kepada pembahasan tentang tema. Nah, dari kacamata Habib bagaimana masalah pemuda zaman sekarang tuh? Apa yang paling Habib pandang atau masalah paling besar tuh apalah? Dari kacamataku sendiri bening ya. Bening lah. Nah, karena nggak berwarna kan. Oh iya. Kalau ini kan hitam. Hitam. Nah, soft. Nah, jadi Habibnya melihat masalah tuh lebih jernih maksudnya kayak itu. Karena Habib tuh kayak itu, Bang. Iya. Apa, Beb? Gini, kalau aku sendiri. Masalah anak muda saat ini. Dia ini banyak tidak nemu jalan yang pas. Hah? Kayak apa tuh? Nemu jalan misalkan tidak menemu jalan yang pas. Aku baru membaca tadi ya, sebelum berangkat ke sini. Itu sekitar sore lah pokoknya. Sore lah. Aku dapat data bahwasannya angka ateis di Indonesia ini semakin tinggi. Angka ateis semakin tinggi. Ya. Yang dulu kita nggak kenal namanya ateis, bahkan kalau sekarang itu sekitar, ini memang surveinya beda-beda angkanya itu. Taruhlah di Indonesia ini sekitar 2%. Iya. Taruhlah rata-rata ya. Ada yang 0%, ada yang 0, sekian persen, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 5% gitu kan. Data yang aku dapatin ini. Taruhlah 2% gitu. Nah, artinya semakin kesini masyarakat itu memang ada bagusnya. Jadi more literated gitu loh. Jadi lebih terliterasi. Artinya sudah menggunakan akal nih. Wa ja'alnakum sam'a wal absara wal afidah. Kan sudah menggunakan rasio akalnya. Rasio akal. Hanya saja karena tidak memiliki arah yang tepat, akhirnya dia menjadi seorang ateis. Atau dia menjadi seorang agnostik gitu. Sehingga masalah ini bisa kita rumuskan, dia tidak menemukan arah yang pas. Kalau mengutip katanya Dr. Zakir Naik, orang-orang ateis itu sebenarnya memang sudah menemukan jalan, cuman keliru. Sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah dia tidak tuntas. Kan la ilaha illallah ini kan startnya kan dari la ilah. Ya kan? Dari kata la, ya kan? Finishnya sampai ke Allah. Tujuannya jelas, destinasi utamanya ini Allah gitu. Allah. Nah, sedangkan saat ini anak muda yang memang literated gitu, hanya jalannya hanya cuman sampai la ilaha. Sampai la ilaha. Tidak ada Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan. Illallahnya ini yang harus kita jadi kasihkan pemahaman ke mereka bahwa tujuanmu itu memang illallah gitu loh. Allah tujuanmu itu. Ini yang harus kita jadikan concern gitu kan. Nah, sehingga yang menjadi masalah di sini adalah kita harus menjadi seorang public figure yang baik. Menjadi seorang role model yang baik bagi anak muda. Dia bisa menemukan Tuhannya dalam dirinya. Dia bisa menemukan bahwa dirinya itu merupakan, kalau dalam bahasa tasawuf nih ya, dia bisa menemukan tajallinya dari Allah. Nampaknya lah. Nah, sekarang role model tuh lah. Nah, kalau bahasanya uswatun hasanah lah. Nah, berarti kan ini ada mengalami seorang public figure kan. Nah, kayak apa tuh tanggapan Bian? Public figure sebagai gimana maksudnya? Nah, kalau anak muda ini kan mencari arah nih. Nah, memang ia punya arah tapi belum ada arah tuh belum pasti kan orang yang punya arah tuh ada yang mengarahkan. Nah, kalau sekarang nih kayak apa nih dari public figure itu, Beb?
Contohnya orang-orang yang membimbing itulah. Ya. Kan ini banyak nih anak muda. Tentunya kan anak muda nih kalau dia ke majelis kan gambarannya ini pasti yang hadir kan orang-orang tua ya kan. Nah, sekarang nih harus kayak apa gitu nah. Seorang role model tadi. Nah, this is interesting itu. topic. Iya. Ini interesting topic. Iya, betul. Semakin kesini, Guru bahasa Inggris. Doakan Beb, Al-Ajib 2022 Bang lah. Mudah-mudahan go internasional kami. Amin ya Rob, amin ya Allah, amin. Amin. Nah, Ya. ini bagus nih, ini loh salah satu yang aku suka dari short profiling ya. Iya. Maksudnya informasi yang singkat lah aku dapatkan tentang Al-Ajib ini loh yang Iya. berhubungan banget related sama pertanyaan ente itu tadi. Iya. Semakin kesini kita harus menyadari nih sebagai seorang pendakwah kita wajib hukumnya untuk merevolusi dari metode dakwah. Iya. Merevolusi dari metode dakwah. Iya. Semakin kesini kebutuhan masyarakat itu beda. Iya. Semakin kesini psikologi manusia itu berbeda. Semakin kesini passion orang itu juga semakin beragam. Nah, semoga semakin kesini informasi itu semakin banyak masuk. Sehingga kalau kita berbicara masalah thariqah gitu kan, berbicara tentang jalan, berbicara tentang public figure, maka alangkah baiknya kita sebagai seorang penyeru kebaikan, kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Iya kan? Menyesuaikan dengan zaman. Nah, berbicara tentang hal ini, maka memang kita tidak bisa menafikan nih orang yang datang majelis, ya kan, selalu dia gambarkan dengan orang-orang yang tua, orang-orang yang bahkan terkesan alim, ya kan, orang yang terkesan sudah baik, gitu kan, sehingga akhirnya orang yang sangat termarginalkan dia akhirnya sungkan untuk pergi ke majelis, atau bahkan parahnya nanti sampai tempat majelis ada yang menyambati gitu. Ya, ada yang menyambati. Punten ya, saya mengutip dari almarhum Guru Zuhdi, ya kan. Beliau selalu ngomong tuh kalau orang kesini jangan disambati lahung. Ya kan. Beliau tahu gitu, pernah memergoki soalnya gitu dalam sebuah ceramahnya itu. Nah, sehingga di sini kita bisa mengambil sebuah simpulan gitu bahwa dakwah atau pesan yang disampaikan oleh public figure ini dia harus merevolusi. Contoh kalau di zaman yang kemarin itu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya kan? Ada Ustadz Arifin Ilham memodernisasi tasawuf. Oh, kayak itulah. Ustadz Arifin Ilham itu. Ada juga yang Ajim, ya kan? Ada juga yang Ustadz tasawuf tapi ala-ala milenial gitu. Dulu Ustadz Yusuf Mansur gitu. Tapi semakin kesini kan kita makin bisa berinovasi gitu loh. Nah, dengan adanya komunitas seperti Al-Ajib atau TikTokers dakwah gitu kan. Oh, kayak itulah. Iya. Perlu itulah. Perlu banget. Daripada yang keluar di FYP-nya itu yang berjoget-joget. Wah, itulah. Itu saingannya tuh, saingan utama. Itu kan ya Allah, sebagai seorang laki-laki ya tentulah kita dilihat berdosa, kadang dilihat mubazir. Akhirnya muncul dalil baru. Dilihat kan berdosa nih. Nggak dilihat mubazir. Mubazir adalah sebagian dari dosa. Mubazir ini hal yang tidak disukai oleh Allah. Akhirnya orang, misalnya saya itu ngomong, akhirnya saya lihat aja Bib gitu. Saya lihat aja bro, kenapa? Kan nggak dilihat mubazir itu dosa. Kemudian saya lihat aja memilih mudarat yang satu dengan yang lainnya, mudarat yang lebih rendah daripada yang lebih berat. Ya nggak gitu juga konsepnya Bandul. Aku juga bilang gitu. Jadi memang harus bersaing di situlah karena anak muda nih pakaiannya TikTok, Facebook, Instagram. Memang kita harus bersaing di situ karena keperluan di situlah revolusi lah. Merevolusi itu. Dengan adanya komunitas seperti ini atau dalam bahasa agama itu kita biasa sebut bi'ah ya kan. Kita sebut bi'ah. Ini adalah sebuah tempat inkubasinya gitu atau tempat apa ya? Kalau telur itu loh. Tahu kan telur kan? Tahu. Nah, telur itu ditetaskan ada kan ruang inkubator tuh. Ada. Nah, komunitas ini yang kayak Al-Ajib ini
ini bisa menjadi sebuah inkubatornya buat menetaskan orang yang sebelumnya itu terpinggirkan, ya kan, yang malu-malu untuk ketemu Allah. Mereka tuh semuanya pengen ketemu Allah, semuanya itu pengen jadi orang baik. Saya melihat manusia itu semuanya memang ingin menjadi orang baik, hanya saja mereka tidak tersentuh. Hanya saja mereka tidak tersentuh lah. Iya. Nah, belum belah pemikiran seperti Bian ini berbahaya gitu nah. Berbahayanya apakah Bian kada takut dikatakan Habib sesat gitu nah. Ini kan revolusi harus kita bersaing di TikTok, ada TikTokers segala macam. Apakah kada takut, Beb? Takut karena apa? Iya itu tadi dakwah yang seperti antum ini kan tuh lah ya apalah halnya tuh berbeda tuh nah. Apakah ada takut, Beb? Kalau saya ya, saya tidak peduli dengan apa kata orang. Saya nggak peduli itu. Yang bagi saya, kalau saya memang berkontribusi untuk waqul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ya sudah saya jalani. Saya nggak peduli apa kata orang. Iya. Yang penting urusan saya sama Allah. Yang tahu saya niat saya ini cuma Allah. Selebihnya urusan manusia itu saya bodo amat. Iya. Kan saya seperti itu. Iya, paham dah. Iya. Nah, jadi seharusnya anak muda ini kayak apa nih? Apalagi kan ini kita kayak namanya kayak TikTok, apalagi perempuan lah. Baru dengar sampai ada sosial eksperimen tuh kalau dengar lagu TikTok langsung joget apa segala macam, Facebook, Instagram. Nah, seharusnya anak muda tuh seperti apa? Dalam strategi perang Sun Tzu. Ya, kalau ente pernah tahu ya. Pernah baca itu. Pernah tahu tuh, pernah baca. Biasanya anak-anak muda ini terutama mahasiswa ini pasti pernah baca buku itu. Karena ini termasuk buku bacaan wajib gitu loh. Anak enggak mahasiswa, Beb. Ente mahasiswa lolosan gitu. Mahasiswa. Kalau antum mahasiswa bacanya wajib. Tawaduk benar sih ini, tawaduk benar. Tawaduk tuh serudup lah memang. Serudup. Ini acara dakwah nih, Beb. Enggak boleh janda nih, Beb. Masya Allah. Nah, kalau modelnya seperti dakwah, saya dari tadi mestinya pakai gamis. Oh, gitu lah. Nah, pakai langsung saya ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti malah jadi enggak kultum nanti. Enggak jadi podcast jadi. Iya. Jadi dalam strategi perang Sun Tzu itu, perang yang istilahnya seorang jenderal yang baik, itu dia mengalahkan musuh bukan dengan pedangnya sendiri, tapi dengan pedangnya si lawan atau si musuh itu tadi. Nah, ini juga Rasulullah pernah melakukan gitu ketika Fathu Mekah, ya kan. Ini termasuk jenderal yang baik. Nah, lalu apa korelasinya dengan pertanyaan ente itu? Kita tahu memang TikTok, Instagram, Facebook, wal jamaah itu memang bukan buatannya orang-orang Muslim, ya kan? Nah, terlepas daripada niatan mereka apa saja, ya kan, mau ada yang bisnis, ada yang katanya menjatuhkan Islam dengan segala konspirasi. Tahu yang lain mahasiswa tahu nah. Habibnya mahasiswa. Aduh, sesi ini aing kalah ini. Mahasiswa itu ada sebuah agen of change gitu. Seseorang yang berubah sesuatu. Nah, itu revolusi lah gitu. Nah, kalau Habibnya cocok kita anukan sebagai agen of change hari ini. Tepuk tangan dulu kita, bro. Iya. Nah, tadi apa pembahasan kita? Nah, itu yang menggunakan TikTok, Instagram, ya kan. Nah, misalkan nih mereka nih, niatnya mereka untuk menjatuhkan Islam, misalkan secara konspirasi, ya kan. Iya, secara konspirasi. Maka kita sebagai Muslim yang baik, ya kan, ya kita bisa gunakan pedang itu untuk kembali mengalahkan gitu loh. Artinya apa? Ketika misalkan nih ada beberapa oknum yang menggunakan platform itu misalkan untuk menjatuhkan ataupun menjauhkan anak-anak muda dari agama gitu kan. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang peduli dan kita sudah insaf duluan, ya kita gunakanlah jalan platform yang mereka gunakan itu untuk kita counter attack gitu. Oh iya. Dengan berdakwah kepada mereka. Nah kan sekarang kan banyak, apalagi kan di TikTok ini kan termasuk salah satu yang cukup seru lah untuk berdakwah nih. Bisa apa namanya, ada background musiknya, jadi kalau mau FYP juga lebih cepat, ya kan. Terus kemudian bisa ada
fitur stitchnya, aku kok rasanya kayak endorse TikTok. Ini Habib pakai TikTok lah. Punya akun TikTok enggak? Ada, baru aja bikin. Adalah. Baru aja bikin aku. Cocok aja. Bigo bang, Bigo. Aku belum pernah menemukan kebaikan dalam Bigo. Aku belum pernah Bigo. Aku lihat sekali, Masya Allah gitu. Ini keindahan Tuhan. Tapi kok pakaiannya ini kok pada pakaian Sekwilda semua gitu. Iya. Sekwilda tahu? Pakaian Sekwilda sekitar wilayah dada kelihatan gitu kan. Terus pakai celananya modelnya populer, pupu di ler-ler. Waduh. Model celananya juga ada yang pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi, bah. bajunya kekurangan bahan gitu. Nah, ya Allah. Iya, ya Allah, padahal sampai zaman sekarang ini ya Allah, mudah cari kain tuh tapi kok kayaknya ya Allah kok susah bener ini ya Allah. Akhirnya lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mati ini uninstall dah. Nah, misalkan pakai TikTok, mau pakai YouTube gitu kan. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk media dakwah itu. Nah, ini yang menarik gitu. Ini kita bisa menggunakan ini untuk jalan kebaikan gitu loh. Jadi penonton ini Beblah, jadi biar bisa tahu kayak tenang. Nah, seharusnya kita pakai media sosial, apalagi yang kalau TikTok tuh dianggap, ini kan anggapan sudah TikTok tuh sebagai ajang joget-jogetan, memperlihatkan keindahan, ya kan? Ternyata bisa juga untuk memperlihatkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jangan menjurus yang ke negatif. Jadi kita menanamkan itu, menanamkan pemikiran itu biar bisa tergeser. Ya. Nah, inilah ya teman. Iya. Jadi hari ini Habibnya yang ceramah, sebenarnya Allah menambahi aja. Karena tuh juga. Kalau ulun kan ada penceramah baik. Sini ya kalau. Insyaallah tawaduk benar sidin Terus seruduk lagi nanti. Iya. Nah, lagi loh Bapak, kita tadi sudah membahas tentang remaja hijrah. Nah, seharusnya kita sebagai remaja ini menggunakan media sosial tadi untuk ajang kita dakwah lah, menebarkan kebaikan di situ. Ternyata bisa juga. Memang itu tantangannya zaman sekarang, Bibla. Dan aku kayaknya percaya kalau hitungan pahala banyakkan zaman sekarang daripada zaman dulu. Aku lebih percaya itu. Kenapa? Kan gini, agama itu dia melihat situasi dan kondisi. Kalau dia bisa melihat rukhsah kan. Kalau di zaman dulu orang enak mau beribadah, nggak banyak godaan, nggak banyak lah. Jadi linear. Zaman sekarang, depan, belakang, kanan, kiri, banyak banget itu godaannya. Aku yakin pahalanya bisa lebih berkali-kali lipat daripada orang zaman dulu. Karena menjawab tantangan tadi lah. Iya. Aku yakin dengan hal itu. Apalagi kan Imam Mahdi diturunkan bukan di zaman tabi'in. Oh iya. Nah, di akhir zaman kan? Di mana tuh? Di akhir zaman. Di akhir zaman lah. Nah, artinya kan Allah sayang dengan umat akhir zaman. Kan Imam Mahdi diturunkan akhir zaman. Betul. Makanya antum diturunkan di zaman sekarang juga. Ya Allah, aku bukan the Messias aku. Entar aku kalau ngaku the Messias aku dikira the false Messias gitu kan. Nggak, ana mancingnya jadi kira antum ngaku. Cukuplah the guardian of the lost youngster, cukuplah Habib Hussein Al-Haddar lah. Jangan tahu Habib Hussein Al-Haddar. Habib mana? Anak kenalnya Habib Salim aja. Siapa? Jadi Habib Hussein Ja'far Al-Haddar ya. Dia ini namanya itu. Ini termasuk salah satu motivator juga lah bagiku untuk memperkuat dakwah ini gitu lah. Karena beliau ini juga metode dakwahnya ini tuh mirip dengan aku gitu loh. Beliau ini menyasar orang-orang yang tersesat gitu. Makanya beliau ini punya yayasan pemuda tersesat. Iya. Yayasan pemuda tersesat lah. Iya. Jadi dakwahnya itu dia memang ngambil sasarannya itu ke orang-orang yang tersesat gitu. Kayak itu. Ya Allah, saking tersesat gitu, pertanyaannya itu unik-unik anak-anak mudanya itu. Nah, tapi beliau ini nggak pernah kalau kita kan bagi kita nih orang yang pernah belajar agama walaupun dikit-dikit lah.
ya kita pasti paham kan, ya kita merasa pertanyaan itu lucu gitu. Iya. Tapi kalau bagi Habib Hussein aja, Habib Hussein ini dia biasa aja pertanyaan ini, mungkin memang dia nggak tahu. Makanya kita jangan tertawakan. Tapi kalau ini namanya kita ya kita ketawa lah. Soalnya kan bagi kita kan konyol, tapi bagi Habib Hussein ya biasa aja itu. Contoh nih pertanyaannya kayak gini. Iya. Kayak apa tuh, Beb? Contohnya anak muda ini bertanya sama Habib Hussein gitu. Jadi passwordnya itu biasanya ada password sebelum bertanya kalau mereka itu kan tersesat. Oh tersesat, astagfirullah gitu. Oh. Nah, Ujungnya tadi ada astagfirullah tadi, luar biasa lah cara metodenya. Iya itu. Itu cari aja nanti di YouTube gitu kan. Habib siapa? Nah, Habib Hussein Ja'far Al-Haddar. Nah, itu channelnya itu ada pemuda tersesat sama jeda nulis ya kan. Itu biasanya hostnya itu kayak ente itu lah bagian anunya itu. Itu ada traitor muslim. Terus traitor muslim. Nah, the lost youngsternya itu Ya, Coki Pardede. Oh, Coki Pardede. Dia orang agnostik kalau nggak salah itu. Oh, sama Nanda tahu juga Coki Pardede itu, Beb. Nah itu komika itu. Nah itu nanti biasa browsing. Nah itu pertanyaannya tuh unik. Contoh dia kayak gini. Gini. Habib Ana mau bertanya gitu. Di Masjid Ana itu dia ini jamaahnya dikit, uang kasnya juga dikit gitu. Nah pertanyaan Ana Habib, apakah boleh Masjid Ana pasang pesugihan? Iya. Wah, mantap loh. Biar banyak jamaahnya sama kasnya banyak. Ada pertanyaan kayak gitu. Ada juga yang bertanya gitu. Satu terus astagfirullah, Habib mau Ana bertanya gitu. Saya mau bertanya. Kalau kita ini kan menunjukkan sesuatu yang kita bisa di hadapan orang yang tidak bisa, ini kan termasuk sombong. Nah, lalu apakah kita bernafas di depan orang mati juga termasuk kesombongan? Ini lebih sebenarnya tuh cerdas pertanyaan sebenarnya. Nah, Habib Hussein memuji pertanyaan seperti itu. Di zaman ulama dulu, kita bisa menikmati hukum fikih yang seperangkat ini itu dari pertanyaan-pertanyaan konyol ulama zaman dulu gitu loh. Akhirnya dicarikan hukumnya, terus mereka menulis dalam sebuah kitab. Akhirnya muncullah risalah fikih. Nah itu pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini yang harus kita rawat sebenarnya. Iya. Biar paham. Ini kalau misalnya kita bertanya kayak gitu dengan ulama, Beb lah, nanti dikira suladab gitu lah. Jadi asa minder gitu nah. Jadi bertanyalah kepada Habib Salim. Nomor WA nanti disertakan, Beb. Boleh. Instagram. Nah, biar ada kalau penonton bisa kan mau tanya-tanya. Instagram saya itu @salim_VADAQ. Iya. Ya, itu kalau WA bisa hubungi aja di nomor yang tadi itu. Nomor yang tadi lah. Yang 087878929998. Niat saya untuk dakwah aja. Iya. Niat saya untuk dakwah. Itu kalau TikTok saya lupa ya nama icon IG apa TikTok ya soalnya. Lupa lah. Baru bikin. Ya, jangan lupa follow akun Habib Salim lah. Iya. Oke. Jadi kalau Habib siapa tadi, Habib Hussein lah, Al-Haddar tadi lah. Antum tahu Joker lah? Joker tahu lah. Kepanjangan Al-Ajib antum tahu lah? Nah ini yang belum tahu. Nggak tahu lah. AJB loh. Ya. A anak, J Joker, Y yang B itu baik. Nah, jadi AJB itu anak Joker yang baik. Gitu ya. Masya Allah. Biasanya ini kan yang saya tahu Joker ini kan dia sebelumnya jahat, jadi sebelumnya baik jadi jahat gitu. Iya. Ini paradoks berarti ya. Nah, enggak kayak gitu, Beb. Anak apa tadi apa? Anak jalanan yang baik gitu nah. Kalau kami ini Beb lah kalau nonton film gitu nah. Biasanya tuh lebih memperhatikan aktor penjahatnya. Karena apabila tidak ada penjahat tadi, tidak ada kebaikan tadi, superhero tadi. Nah, jadi beruntunglah ada penjahat tadi. Iya. Nah, itu kan pemikiran terbalik aja sebenarnya. Ini sebenarnya dibahas juga sama Cak Nun. Iyalah. Iya. Luar biasa. Cak Nun tuh juga ngomong gitu juga. Gitu Bersyukurlah dengan orang-orang yang berperilaku antagonis. Kalau nggak ada antagonis, nggak mulus, ente nggak bakal dapet pahala. Ya contoh gini Wes. Berarti ada yang melawankan kita, Bang. Habib Salim. Contoh gini Wes. Iya. Nah, skenarionya kan gini. Iya. Agama-agama Abrahamik, ya kan? Yang Muslim, ya kan? Nasrani, ya kan? Yahudi. Mereka memiliki satu kesamaan tentang penciptaan manusia, di mana manusia itu diciptakan dengan tokoh utama Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Sayyidah Hawa. Ya kan? Iya, betul. Nah, menarik nih. Kan kalau kisah anunya nih, kisah mainstreamnya ya kan.
ditaruh di sorga, terus memakan buah terlarang. Iya. Nah, sebenarnya khuld itu bukan buah, bukan nama buahnya. Khuld itu diambil dari apa namanya perkataan iblis, kalau kamu makan buah ini kamu abadi. Makanya dikasih nama buah khuldi gitu. Buah khuldi. Aslinya buahnya ini nggak ada namanya gitu. Buah apa? Buah terlarang itu aja udah. Terlarang. Nah, pertanyaannya menarik nih. Kalau misalkan nih iblis menggoda, terus kemudian Sayyidah Hawanya itu ngomong, enggak iblis, aku kenyang udah gitu. Nah, apakah kita terus tinggal di surga terus? Enggak. Tapi kan skenario nya kan kita turun di surga, turun ke bumi. Karena makan tadi. Karena makan kan. Nah kalau misalkan kenyang, dia kan nggak makan tuh buah terlarang tuh. Berarti kita masih di surga tuh sampai sekarang. Iya, masih di surga. Ayo gimana tuh? Betul. Nah kalau memang misalkan nih kita diciptakan kita memang di surga terus, nggak karena iblis. Nah terus Al-Baqarah ayat 30 itu apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Padahal Allah ini menciptakan makhluk yang akan ditaruh di bumi sebagai khalifah. Berarti sebenarnya mau nggak mau kita bakal turun di bumi. Pasti itu. Pasti turun ke bumi. Pasti. Makanya ada Habib Salim sekarang. Kalau Habib Salim masih di surga, aduh, hai. Surga rame. Mudah-mudahan kita di Al-Ajib, terutama jamaah Al-Ajib, orang kawan-kawan pengamen ya bisa bernaung di kalangan para habaib lah. Amin. Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kami juga mengharap syafaat itu, Beb. Ahlul Baitin Nabi tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Teruskan tadi kayak tadi. Nah, jadi ya ketika berbicara tentang itu tadi, maka sebenarnya kita juga dengan hadirnya iblis ini, Allah memang menurut Cak Nun nih ya, Allah ini memang ciptakan skenario seperti itu. Nah, ceritanya itu tokoh protagonisnya, antagonisnya iblis. Nah, kalau nggak ada iblis, nggak asik ceritanya. Nggak asik. Turun ke buminya itu kita nggak tahu skenarionya apa. Kan nggak asik. Mau ujuk-ujuk masa Cak Nun mengilustrasikan dam kamu turun ke bumi ya, itu kan nggak asik. Nggak asik. Ya kan? Maka ada iblis itu. Akhirnya turun ke bumi, bertobat, terus kemudian ratus tahun kemudian diterima tobatnya dan ketemu akhirnya dengan Sayyidah Hawa, ya kan? Nah, akhirnya membuat sebuah kehidupan di bumi, ya kan? Dan akhirnya anaknya juga melakukan kesalahan juga, si Qabil ya. Nah, seperti ini kan sebenarnya kan sebuah skenario yang Allah ciptakan gitu loh. Skenario itu pasti ada tokoh protagonis sama antagonis. Nah, sebenarnya dengan adanya antagonis itu juga kita juga patut bersyukur. Kenapa? Dengan adanya antagonis, kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah reward. Reward. Betul. Karena ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak akan dapat reward. Coba nih misalkan nih, lebih nikmat mana nih? Ya, lebih nikmat mana? Ketika misalkan nih, ini anggaplah iPhone. iPhone. Ada BlackBerry. Anggap aja. Sama aja. Sekira mau ngomongin Habib tau. Sekira ada tapi tawadul menyeruduk. Ini anggap aja iPhone. Nah, ini saya nih tiba-tiba kasih ke Pian misalkan. Nah, ini aku kasih iPhone. Aku kasih iPhone nih. Nah, terus akhirnya diterima sama ente. Itu cerita yang pertama, skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ini bukan kasih. Tapi ente kerja keras, ngumpulin duit, ya kan? Terus kemudian antum beli iPhone. Rasanya lebih nikmat mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena tuh ada perjuangan tadi. Ada perjuangan kan? Ada perjuangan tadi. Itu loh. Hatta mau dikasih Habib, mau dikasih apakah tetap perjuangan. Kalau ada perjuangannya lebih nyaman. Misal atau misalkan sama-sama dikasih, sama-sama dikasih yang pertama, skenario pertama, tiba-tiba dikasih nih, nih aku kasih nih, yang ngasih sama-sama misalkan Habib nih gitu, misalkan Habib Umar lah anggaplah, Habib Umar tiba-tiba ngasih iPhone misalkan, nah skenario nya gitu, nih ada kasih dah iPhone loh, gitu. Terima kasih Habib gitu kan. Nah yang kedua, skenario yang kedua, ente merayu Habib Umar dengan cara menjadi muridnya yang teladan, menjadi yang benar-benar apa ya? Di akhirnya Habib Umar itu cinta lah sama ente, jatuh cinta lah. Terus kemudian tuh Habib Umar itu datang tahan anak kasih iPhone. Lebih indah yang mana ceritanya? Indah yang kedua lagi. Indah yang kedua karena ada perjuangan. Beda kalau tiba-tiba dikasih, akhirnya kita nggak merasa merawat, nggak merasa sama dengan kita misalkan hidup itu linear aja, nggak ada antagonisnya, nggak asik. Nggak asik lah.
Ana bayangkan kadang itu sih akhirat ya. Sebenarnya pikiran liar sebenarnya ini. Karena bayangkan kalau misalkan kita linear aja, karena linear di dunia ini tidak buat kebaikan, tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ketemu sama ahli-ahli sorga di sorga nanti, nggak ada reuni. Ya nggak ada reuni lah. Nah ini nggak cerita, ini gimana sih cerita masuk sorga? Iya. Nah dari awal Beb lah, pemikiran antum ya kan, terus pandangan antum tentang remaja tadi, nah, terus tantangan zaman sekarang untuk remaja. Sebenarnya filosofis hidup antum nih apa Ger? Seperti apa gitu nah? Kalau filosofi aku sendiri ya, bisa sampai seperti ini berpikir. Kalau aku sendiri ya, filosofiku tuh aku ingin jadi mata air. Ingin jadi mata air lah. Karakteristik kenapa sih aku menjadi mata air? Karakteristiknya gini, mata air itu dia pasti tumbuh muncul dari sebuah pergerakan lempeng bumi, baik secara vulkanik maupun tektonik, baik secara melalui gunung berapi lah, ataupun pergerakan lempeng bumi, ya kan? Atau kalau enggak dikeduk dulu, artinya melukai tanah. Iya, melukai tanah. Iya. Ada pergolakan, baru muncul mata air, ya kan? Dia muncul dari tanah yang bergejolak, namun memberikan kehidupan bagi semesta. Yang pertama, yang kedua, jika mata air itu dia dikasih mudorot, tetap aja ngasih kehidupan mata air. Contoh, berapa banyak orang sampai detik ini buang sampah ke sungai? Banyak banget kan? Dan orang I don't care with that. Ya kan, mereka kan don't care gitu. Banjir kah apakah terserah. Yang penting aku nyaman bisa buang sampah di sungai. Tapi yang dikasih sungai apa kepada kita? Tetap aja kehidupan. Tetap kehidupan. Sungai tidak membalas dengan keburukan, ya kan? Kalau keterlaluan aja, ya pasti ada numpuknya kan. Baru banjir aja. Tapi anggaplah misalkan ini selama 12 bulan, banjirnya anggaplah misalkan 1 bulan aja. 11 bulannya ngasih kebaikan toh. Iya. Mata air itu. Nah, inilah filosofi air itu. Sehingga filosofinya adalah kita menjadi seorang manusia, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang yang diberikan tugas khalifah di dunia ini, kita harus menjadi mata air. Harus jadi mata air lah. Mau dikasih luka apapun oleh sesama kita, mau dihina kayak apapun bagi sesama kita, tetap kasih kehidupan sama orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim baraka. Jadi ini Habib Salim nggak Habib mata air nih? Bingung lah nih. Kalau kebanyakan gelar. Iya. Oke, kita break dulu Beb. Kita dengarkan lagu Hijrah. Ada karya dari kawan-kawan jalanan. Nah, habis itu minta antum tanggapi ya kan. Wajib. Kita dengarkan dulu. Oke. Silakan di-play. Lalu yang buruk membuatku sadar, terjerumus maksiat, berlumur dosa. Tak ada merubah selain hanya Engkaulah ya. Menuju hijrah, penuh cobaan rintangan yang dihadapi. Walaupun kadang berpikir hanya kepadamu kami berserah.
Bagaimana tanggapan Habib tentang lagu Hijrah dari kawan-kawan jalanan? Musik itu kalau bagi aku, musik itu adalah bahasa universal. Musik itu kita bisa menyampaikan sebuah pesan, walaupun kadang kita tidak memahami liriknya itu artinya apa. Bagi aku sendiri loh ya, walaupun dalam fikih itu musik itu ikhtilaf kan hukumnya kan. Nah, tapi ada satu poin yang kita bisa ambil dari Jalaluddin Rumi, pasti tahu kan? Jalaluddin Rumi. Ya, tokoh sufi terkenal pada zamannya ya kan. Musik yang haram itu adalah ketika kita makan, suara garpu sendok kita itu di piring itu terdengar dengan tetangga kita yang miskin, yang nggak bisa makan. Itu musik yang mutlak haram tuh, ya kan? Yang lain-lain itu oke aja. Nah, sehingga aku ketika mendengarkan lagu ini ya, itu terbawa suasana. Maksudnya apa? Maksudnya ini gini. Kan aku tadi bilang kan musik itu bahasa universal. Dan tadi memang kalau bagiku sendiri musiknya memang pas gitu. Melodinya itu pas. Bikin aku ngalir lah gitu. Bikin aku flow gitu. Apalagi dalam liriknya pun ya aku ngerasa coba aku bayangin deh ya. Untuk sama Allah itu aku dikasih sama Allah itu kepercayaan gitu kan. Untuk start duluan lah daripada teman-teman yang di pinggir jalanan gitu kan, yang mereka tidak belum paham tentang jalan Allah gitu kan. Mungkin ada yang keluarganya broken home atau yang dari kecil tidak diberikan pemahaman agama ya kan, karena ya mereka kebetulan ekonominya nggak pas gitu, sehingga mereka pun jauh dari kata agama gitu kan. Untungnya sama Allah itu aku dikasih kepercayaan gitu loh untuk start duluan. Aku bayangin dalam musik ini, bayangin kalau misalkan aku ada posisinya mereka, ya pasti aku ya surrender kayak mereka gitu. Mungkin bisa jadi aku surrender gitu. Oh jangan kan bicara tentang agama, makan aja susah kan gitu. Jadi aku merasa kayak aku kebawa suasana. Musik ini kalau bagiku, lagunya ente yang diciptakan oleh Al-Ajib ini syarat makna. Ya. Sisanya undescribable. Gak bisa aku deskripsikan lagi. Terlalu dalam kalau aku. Bagiku sendiri loh ya. Iya. Luar biasa Habib Mata Air. Ya mohon maaf kawan-kawan dari RHB yang nonton nanti ya. Macam-macam aku dipanggil. Ada Habib Blangkon. Ada juga aku dipanggil Habib Blangkon. Soalnya aku seringnya pakai Blangkon. Gila aku nggak pakai Blangkon kan ini. Ada panggil Habib Blangkon. Ada dipanggil Habib Jawa. Ada panggil Habib Mata Air. Habib semacam-macam. Iya. Jadi kada sedih lagi tadi gara-gara ulun. Tadi padahal udah syahdu tadi ya, biasa. Ya nonton bagi para muhibbin dan kawan-kawan seluruh Al-Ajib Banjarmasin channel serta kawan-kawan pengamen, ini sebuah motivasi bagi kita bahwasanya ada juga dari Habib yang memang membela kita dan peduli sebenarnya kepada kita. Jangan sampai kita memukul ratakan seluruh orang tuh tidak peduli dengan kami. Nah, pasti ada yang peduli kan, Beb? Ada pasti. Oke. Untungnya sama Allah juga aku ditemukan dengan komunitas Al-Ajib ini loh. Sebenarnya jujur dari dulu aku nyari komunitas kayak gini gitu. Nyari banget. Di mana nyarinya tuh, Pian? Kan aku udah di Jawa tuh sebenarnya udah nyari tuh. Tapi kan nggak nemu. Ya mungkin karena aku effortku kurang keras ya mungkin ya. Effortku kurang keras gitu. Di kuliah ini juga gitu, aku sempat doa sama Allah gitu. Ya Allah, aku tuh pengen memang dakwahnya itu di pinggiran orang-orang termarginalkan gitu loh. Makanya aku pun juga milih tempat tinggal sekarang kan di Terminal Pal 6 tuh. Terminal Pal 6. Nah, ya kan. Jadi dakwahku di warung-warung gitu loh. Ada orang kasih tahu tuh. Kadang ya lihat aja kayak puasa gini orang nggak puasaan gitu kan. Jadi aku ya
nyesuaiin aja dengan mereka biar mereka nggak canggung kan. Aduh ada Habib aku nggak puasa gitu. Akhirnya aku pakai celana pendek. Iya. Celana pendek ya. Nggak puasa juga antum ya? Ngawur. Aduh bahaya nih. Aduh ini bahaya. Jangan sampai dilanjutkan kan. Tapi untungnya sama Allah tuh ya dikabulin sama Allah kan pas dilala kayak di ceramah tempat di RHB ketemu sama ente. Iya itu wasilah luar biasa. Batinku ini pas ente ngasih dateng gitu kan, ngasih kartu nama itu. Wah, alhamdulillah Allah jawab doaku ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa banyak kasih kontribusi buat Al Ajib ini. Amin. Ya kan. Aku cuma niat ini panggilan dakwah ya kan. Biar istilahnya kalau kata Habib novel kalau nggak salah itu. Dakwah itu bagi-bagi. Ya, ada yang khas santri, ada yang khas ini, ada yang khas itu ya kan. Nah, sedangkan kalau aku melihat untuk dari kalangan Sayyid sendiri yang ke orang-orang pinggiran masih dikit. Oh. Gitu. Sepengetahuanku, kalau salah ya correct me if I'm wrong. Iya. Ya kebetulan juga Habib yang datang ke sini yang podcast Habib Salim Mata Air yang pertama kali. Oke, tepuk tangan dulu kita. Iya. Nah, untuk closing Beb kita harapan antum yang pertama anu mintakan harapan antum dengan pemuda sekarang lah, pemuda yang mulai berhijrah dan kawan-kawan pengamen, kawan-kawan anak jalanan yang mulai berhijrah juga, apa harapan antum itu? Ya sebelumnya aku juga ada YouTube ya. YouTube-nya apa, Beb? Salim Fatak. Sama dengan nama itu. Salim Fatak. Iya. Jadi subscribe kan anunya Salim Fatak lah. Ya, Salim Fatak. Baru sebenarnya udah lama bikin, cuman nggak aktif gitu loh. Okay. Ini mau diaktifin lagi gitu. Anunya apa? Kegiatannya apa? Awalnya vlog. Vlog. Buat ngakrapin, tapi ada di video lama itu aku juga pernah upload video lomba dakwahku kan. Lomba dai. Se-Pulau Jawa Bali gitu. Alhamdulillah kan juara juga gitu. Nah itu, tapi terus sama nggak nge-YouTube gitu kan. Terus lihat sekarang rame gitu. Kayaknya ini memang bener bagus nih buat media dakwah gitu. Bagus. Nah, ini makanya mau kuaktifin lagi gitu. Nah, kalau dari pesan gitu ya. Aku dari tadi itu baca tulisan dari tadi itu ngeliatin gitu kan. Iya. Ya, tulisan itu remeh bagi orang tuh, remeh kayak contohnya itu berkarya dan menginspirasi ya kan. Sekolah musik, apalagi di sana itu aku tertarik banget itu tulisannya. Maaf, jangan pandirwara. Ya, maaf jangan pandirwara ya. Iya, itu bahasa Banjar loh tuh. Iya, paham tapi aku. Paham ya? Nah, jangan omong aja gitu. Jangan ngomong aja gitu. Jangan ngomong aja gitu. Nah, aku suka kalimat itu. Abang Imes Habibnya lagi melawankan antum. Duduk sebentar. Duduk sebentar. Makanya dari tadi aku liatin tuh. Bagi mungkin orang yang biasa aja tulisan itu kan. Kalau dari aku ya artinya mendalam. Jadi nggak pesanku, harapanku pertama ya jangan pandiwara. Iya. Talk less, do more. Iya. Ya kan? Iya betul. Yang pertama, lakukan action. Ngomongnya belakangan. Atau ngomongnya oke lah buat ide, tapi segera eksekusi. Itu pesan gue pertama. Yang kedua, jangan pernah minder. Jangan pernah minder. Kalau misalkan ada orang gini, biarkan 1000 orang itu misalkan mengunderestimate langkah positif kita. Iya. Tapi jangan sampai diri kita menjatuhkan kita punya langkah positif itu. Kalau diri kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, runtuh pondasi. Ibarat kayak bikin rumah, ya kan? Walaupun rumahnya itu bagusnya luar biasa, kalau pondasinya nggak kuat, runtuh nggak? Runtuh. Sama dengan manusia. Walaupun dia dipuji banyak orang, tapi dirinya sendiri nggak percaya dengan dirinya sendiri, runtuh nggak? Runtuh juga. Ada rumah dia biasa aja, tapi pondasinya maha kuat. Bagus nggak? Bagus. Sampai ratusan tahun nggak bakal runtuh. Iya. Bahkan kalau ditingkatkan lagi bisa masih. Mau direnovasi lagi nanti bisa. Ya kan kalau ada duitnya. Iya. Nah, itu jangan sampai underestimate diri kita sendiri. Oh iya. Yang ketiga, harapanku kita jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Bisa jadi yang kita hadapin itu ternyata derajatnya lebih tinggi dari kita di sisi Allah sendiri, ya kan? Atau ketika kita mengunderestimate orang lain, khawatirnya, ya kan? Nanti dia lebih sukses dari kita, ya kan?
Nah, makanya Allah itu bilang gitu loh. Allah itu bilang, ya kan? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu, Allah bilang yang paling penting di sisinya Allah itu apa? Atqakum. Ya. Takwamu. Apa? It doesn't matter we are rich or not. Ya. Kita nggak penting kaya apa tidak. Hmm. It doesn't matter we are smart or stupid. Nggak penting. Yang penting apa? Atqakum. Ya. Your fears. Ketakwaanmu. Ya. Itu. Dan pesanku sendiri untuk kita semua, terutama Al-Ajib sendiri, tetap konsisten kayak gini. Tetap istiqomah. Masyarakat termarginal butuh kalian. Orang-orang Indonesia ini butuh kalian. Butuh joker. Tapi jokernya jangan yang baik terus jadi jahat. Beneran, ini kita kayak orang-orang yang kayak pengamen pinggir jalan itu, kalau nggak ada kalian ini runtuh. Akhirnya jadi nggak benar. Ya aku harapanku tetaplah Al-Ajib ini bisa memberikan inspirasi khususnya bagi tanah air kita tercinta Indonesia untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu tadi ceramah daripada Habib Salim yang kita dengarkan hari ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh terima kasih Habib sudah datang di Markas Al-Ajib di studio kami Sekolah Musik Jalanan. Terima kasih. Tetap dari Ulun tetap berkarya dan menginspirasi. Terima kasih dari Ulun Muhammad Al-Giripani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.